Halo bro, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya di Universitas Negeri YouTube. Saya akan menjelaskan tentang Snap. Snap, tombolnya adalah ini ya, Snap Toggle dan Angel Snap Toggle ya. Saya akan membuat sebuah box untuk menjelaskan tentang Snap. Tapi ketika saya klik kanan lagi untuk menonaktif. Tapi ketika saya membuat box, saya ingin dia memiliki ukuran tertentu. Oke, saya akan membuat di sini. Kemudian saya akan setting Snap Toggle. Saya klik kanan Snap Toggle, akan terlihat Windows baru. Saya akan memilih untuk snap pada grid point saja. Grid point ya, artinya dia akan snap pada grid point ini, garis-garis ini, titik-titik pada garis ini, persilangan. Artinya mouse kita akan selalu berada di situ. Kalau kita snap pivot, kita sudah tahu bahwa ini artinya kita men-snap persilangan dari pivot objek ya. Kalau kita snap vertex, ini artinya kita membuat mouse kita selalu snap pada vertex atau titik-titik pada objek, seperti itu ya. Lambangnya selalu muncul bila kita mendekati vertex, terus snap vertex aktif, maka lambang plus ini akan selalu muncul ya. Kemudian kalau pivot, lambang seperti ini muncul ya nanti. Kemudian kalau grid, lambang kotakan seperti muncul. Kita akan mencoba untuk snap grid. Kita akan membuat box dengan ukuran ukurannya 3 kali 3 kali 3. Oke, 3 kotak kali 3 kotak kali 3 kotak. Saya ingin membuat unit setup ini menjadi ukuran meter. Oke, kemudian saya klik kanan lagi. Saya ingin home grid ini, satu grid itu setiap 1 meter. Oke, jadi setiap 1 meter dia satu grid. Oke, saya klik kanan ini biar jelas. Oke, saya akan membuat dia 3 kali 3 kali 3 atau 4 kali 4 kali 4, bagus ya sepertinya. Oke, saya akan membuat saya akan men-scroll ini ya, lebih terlihat nanti di sana. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang 2, 2,5 dan 3 ini. 3 ini artinya snap ini terhadap grid-grid koordinat X, Y, dan Z. 2 ini hanya 2 sisi tergantung viewportnya. 2,5 ini adalah bila dia ada pada perspektif, dia akan X, Y, Z, tapi pada viewport lain dia tidak. Seperti itu. Oke, kita akan mulai dengan mengaktifkan dengan klik kiri ya. Untuk menonaktifkan klik kiri lagi, mengaktifkan klik kiri, berarti ini artinya aktif. Saya select box, saya akan 4, ini tandanya kotakan. Oke, saya akan 4 kali 4 kali 4. 4. Saya klik kiri, 4 kali 4
kali 4. Nah, klik kiri saya tahan ya, terus saya lepas ini, dan kita naik pun ada derajatnya karena kita snap pada 3 dimensi, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Oke, saya klik kiri untuk selesai, maka dia 4 meter kali 4 meter kali 4 meter. Kita baru saja membuat kubus ya, karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Saya klik kanan untuk menonaktifkan box pada viewport yang aktif, kemudian saya klik ini untuk menonaktifkan. Oke, sekarang saya bila masuk ke parameter dari kubus ini, dia akan 4 kali 4 kali 4 segmennya. Anda bisa tambahkan sendiri. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang viewport, tentang toggle Angel Snap Toggle ya. Saya klik kanan, kemudian sebenarnya klik kanan dari sini, kemudian saya klik ini atau klik ini ya. Sama sebenarnya ya. Ya, ini adalah Snap Toggle. Kemudian ini Anda bisa melihat perbesaran dari pergeseran dari rotasi. Anda set setiap 5 derajat atau setiap 45 derajat. Saya akan mencoba 45 derajat, jadi sekali bergeser dia selalu 45 derajat. Oke, saya close, kemudian saya aktifkan, kemudian saya akan memutar ini ya dengan rotasi. Lihat rotasinya hanya setiap 45 dia bisa bergeser ya, 45. Lihat yang bagian sini 45, 90, 135, 180, seperti itu ya. Ini sangat menguntungkan bila kita bekerja pada ketepatan yang tinggi ya, seperti itu. Kemudian saya nonaktifkan. Anda sudah tahu bagaimana ini bekerja. Oke, kemudian saya akan menonaktifkan rotate, kemudian saya akan menonaktifkan Angel Snap Toggle. Saya akan mengaktifkan persen Snap Toggle, tapi saya akan klik kanan dulu. Ini adalah tentang skala. Ketika Anda memperbesar setiap 10% dari unsur panjang, tinggi, atau lebar dari objek tersebut, tergantung sumbu X, Y, Z yang ingin Anda perlebar skalanya. Saya akan ganti ini 50, jadi dia akan memperbesar setiap 50%. Oke. Ctrl Z. Saya akan undo karena belum aktif. Oke, sekarang sudah aktif. Lihat, dia akan memperbesar setiap setiap 50%, setiap 2 meter. Oke, seperti itu. Seandainya dia bergeser seperti ini, kemudian saya nonaktifkan, kemudian saya aktifkan ini, dia akan bergeser itu berdasarkan sumbu X, Y, Z dari viewport ya, seperti itu. Bila Anda tidak ingin seperti itu, terus Anda ingin bergeser berdasarkan objek, sumbu objek ini,
Anda tahu kan lokal, maka dia akan memperbesar berdasarkan x, y, z dari objek ini. Sudah saya jelaskan tentang referensi sistem koordinat ya, seperti itu ya. Kemudian satu hal lagi untuk membuat ini presisi adalah klik kanan pada bagian skala, kemudian Anda bisa mengklik ini mau ditambahkan berapa. Misalkan saya tambahkan 200, saya ketik 200, saya akan jadikan ini 200, dia akan menjadi 2 kali lipat. Misalkan saya akan kembalikan menjadi 100, dia akan kembali seperti semula. 100 artinya 100% dari skala awal ketika kita membuat balok ya, seperti itu. Kemudian ini pun juga sama, saya klik kanan, ini adalah posisi sumbu-sumbu, posisi koordinat dari dimana dia sudah dimodifikasi. Anda ingin memundurkan ini menjadi 0, maka dia akan kembali seperti semula. Ini adalah pergerakan maju, offset adalah pergerakan maju. Misal kita ketik 90, maka ini akan menambah 90 z nya. Ketika kita ketik 90 lagi, dia akan menjadikan ini 180, bukan tetap 90 ya, minus 180. Ketika kita ketik plus 180, maka dia akan 0, karena minus 180 tambah 180 itu 0. Jadi ini offset adalah penambahan dari titik terakhir, sedangkan ini adalah posisi sebenarnya dari word ya, absolute dari word, absolute x, y, z dari word ya, terhadap derajat x, y, z ini. Begitupun juga dengan select and move ya. Oh iya, saya juga ingin menjelaskan bahwa pivot ini juga bisa digeser snap ya, seperti yang saya sudah bilang. Saya akan menjelaskan tentang snap pivot. Saya akan memberikan snap effect pivot only. Saya akan memindahkan ini ke pojok sini ya. Caranya dengan grid point sudah tidak saya perlukan. Saya perlukan pivot dan vertex. Oke, pivot sudah dapat. Sekarang saya tinggal ingin memindahkan pivot ke vertex sini. Saya belum aktifkan ternyata ya, kelihatan tandanya, tanda pivot. Nah, tanda seperti itu. Oke, Anda bisa ke sini saja biar terlihat ya, ada tanda plus, artinya itu tanda vertex ya. Sekarang pivot sudah terpindah di pas pojokan seperti itu. Oke, nah berarti dia ada di posisi koordinat mana ini, saya nonaktifkan. Pivot itu berada di koordinat x nya 2 meter dari sini, y nya min 2 meter dari dari sana, z nya 0 ya, seperti itu. Anda ingin menggeser-geser y ke ke atas, misal 10 meter, 1 meter, dia akan 1 meter ya. Turunkan min 1, dia akan kembali. Oke, ini 1, dia akan naik lagi. Turunkan menjadi 0, dia akan kembali. Seperti itu ya. Ini dengan ketepatan ya. Bekerja dengan ketepatan. Saya kira sekian dulu tutorial dari saya. Nanti kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya.